Halo hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat tanya. Pertama, pada umumnya diawali dengan kata-kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang kedua ada selalu diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga, sering juga disertai dengan imbuhan kah dan partikel kan. Contohnya, misalkan kata apa ditambahkan kah jadi apakah, kemudian di manakah, kapankah, ya kan? Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, memiliki dua macam intonasi jika dibacakan ya, yaitu yang pertama, pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban iya atau tidak, memiliki intonasi menaik pada bagian akhir kalimat. Yang kedua, kalimat tanya yang membutuhkan respon jawaban yang panjang memiliki intonasi menurun pada bagian akhir kalimat. Tadi kan ciri kalimat tanya itu memiliki kata tanya. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum apa aja sih kata tanya itu? Oke, jangan khawatir bagi yang belum tahu. Kalau yang belum tahu, kata tanya itu mempunyai formula 5W dan 1H. Apa saja sih 5W yang pertama? Ada what atau apa. Yang kedua ada where atau di mana. Yang ketiga ada when, kapan. Yang keempat ada who, siapa. Dan yang kelima ada why, mengapa. Dan 1H, yaitu how, bagaimana. Begitu, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasannya. Come on. 1. Apa? Apa ini berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Nah, biasanya jawaban dari apa ini adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contohnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan konveksi dalam perpindahan panas? Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Yang kedua ada kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Nah, biasanya jawaban dari kapan ini adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya sebagai berikut. Kapan kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia? Kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. 3. Siapa? Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Biasanya jawabannya adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Misalkan seperti ini. Siapa nama wali kelas 2 di SDN Sirnasari? Nama wali kelas 2 di SDN Sirnasari adalah Bu Vina. Yang keempat ada di mana, kemana, dan dari mana. Biasanya di mana itu untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Berarti jawabannya tentang tempat yang sedang terjadi itu ya. Lalu yang kedua ada kemana. Kemana ini digunakan untuk menanyakan lokasi yang akan dituju. Berarti kita mau kemana nih? Nah, jawabannya seperti itu. Lalu yang ketiga ada dari mana. Dari mana itu biasanya digunakan untuk menanyakan tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contohnya, Di mana tempat lahirmu, Risma? Aku lahir di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
5. Mengapa atau kenapa? Biasanya digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, jawaban dari kata mengapa ini adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung ya, karena atau sebab. Contohnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam ya? Karena ada bagian bumi terkena sinar matahari akan mengalami waktu siang. Dan begitu juga sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. 6. Bagaimana? Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu, cara sesuatu perbuatan itu dilakukan, atau cara sesuatu peristiwa itu terjadi. Biasanya jawaban dari pertanyaan bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Contohnya, bagaimana sih cara menyalakan kompor? Pertama, cek kondisi kompor, tabung gas, selang, regulator sebelum digunakan. Kedua, tempatkan alat masak di atas tungku. Ketiga, putar knob secara perlahan dan atur skala panas sesuai keperluan. Keempat, segera matikan kompor ketika sudah tidak digunakan lagi. nah ini ada tambahan ya, yang ketujuh, berapa? Berapa ini untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Biasanya jawaban dari berapa adalah tentang banyak, jumlah, atau satuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh, berapa banyak siswa kelas 2 yang mengikuti olahraga? Siswa kelas 2 yang mengikuti olahraga sebanyak 28 orang. nah itulah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian memahaminya ya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.